Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Michan. Kali ini aku akan membahas film yang fenomenal banget yang diadaptasi dari Korea Selatan. Apalagi kalau bukan film Miracle in Cell Number 7. Oke, di sini gue akan membahas sedikit aja spoiler, sinopsis tentang cerita Miracle in Cell Number 7 versi aslinya atau versi Koreanya. Jadi ada seorang ayah yang mempunyai keterbelakangan mental. Nah dia nih punya putri, kesayangannya banget deh pokoknya. Nah si putrinya ini memimpikan punya tas Sailor Moon warna kuning. Jadi tiap hari bolak-balik di depan etalase toko yang menjual tas Sailor Moon warna kuning itu. Karena belum cukup uang, akhirnya ayahnya memutuskan untuk nabung dulu. Nah ketika dia udah nabung dan duitnya itu udah siap untuk beli tas, ternyata pas mau beli tas itu sudah dibeli duluan sama seorang putri komisaris polisi. Dan di situ dia memohon banget supaya tas itu nggak dibeli. Tapi bukannya justru malah dikasianin, justru malah dia dapat pukulan dong dari si komisaris polisi itu. Day by day, ternyata si putri komisaris polisi itu adalah seorang anak yang baik. Dan dia akhirnya datang ke si ayah untuk ngasih tahu bahwa ada toko lain nih yang jual tas Sailor Moon itu. Ketika sampai di jalan, naas dia tuh terpeleset salju kemudian meninggal. Nah disitulah kisahnya akan berlanjut. Si ayah yang mengalami keterbelakangan mental ini dituduh sama polisi bahwa si ayah ini melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Gila nggak tuh? Gile. Nah di sini nanti konfliknya akan mulai muncul. Dan keseruannya itu akan mulai timbul. Wah, makanya gue gak mau spoiler banyak-banyak. Takutnya untuk kalian yang belum nonton nih, aduh sayang banget deh kalau terlalu banyak spoilernya. Nah, bagi yang udah nonton pastinya tahu banget ya ceritanya ini gimana. Gila, touching banget sih, parah. Sampai nangis-nangis. Nangis bombay pokoknya, gile. Ini rekomen banget ceritanya. Menuai kesuksesan di negara asalnya yaitu Korea Selatan, negara lain juga ingin meremake dari kesuksesan film tersebut. Di antaranya yaitu India, Turki, Filipina, dan Indonesia. Dan yang sekarang akan gue bahas pertama yaitu versi India. Di versi India, ini mengangkat kisah yang sama tentang seorang ayah yang mempunyai keterbelakangan mental dan mempunyai seorang putri yang amat dia sayangi. Cuman perbedaannya di sini adalah profesi ayah. Kalau misalnya di versi aslinya atau versi Korea, ayahnya itu adalah seorang juru parkir. Tapi kalau versi India, ayahnya berprofesi sebagai karyawan militer. Kemudian kalau di versi aslinya atau versi Koreanya, anaknya itu menginginkan tas Sailor Moon warna kuning. Kalau di versi India, anaknya ini menginginkan pesawat-pesawatan. Nah, hal yang berbeda dari versi India juga dalam hal judulnya. Judulnya itu nggak Miracle in Cell Number 7 tapi Puspaka Vimana. Oke, next kita akan bahas versi Turki. Versi Turki ini masih mengangkat tema yang sama tentang seorang ayah yang berketerbelakangan mental memiliki seorang putri yang menginginkan tas juga. Gitu ceritanya, kurang lebihnya sama. Dan gue gak akan spoiler lebih banyak lagi, nanti kalian yang nonton sendiri perbedaannya di mana. Tapi letak perbedaannya adalah kalau misalnya di versi aslinya atau film Koreanya itu si anaknya ini kan tinggal sendiri dengan bapaknya. Nah kalau di versi Korea ini ada omanya atau ada neneknya. Jadi selain ada bapaknya si anak ini, dia juga tinggal sama neneknya. Bedanya di situ.
yang membedakannya lagi adalah ayahnya ini berprofesi sebagai pengembala. Remake dari Turki dalam film Miracle in Cell Number 7 ini menghilangkan unsur komedinya dan lebih fokus terhadap kisah-kisah dramatis yang lebih menyentuh. Jadi mungkin ini akan lebih serius ceritanya, lebih terharu biru kita dibuatnya gitu. Oke, next kita akan masuk ke versi Filipina. Oke, gue akan membahas di versi Filipina. Di versi Filipina ini hampir sama, temanya, alurnya semuanya sama. Yang membedakan adalah tokohnya dan konfliknya. Kalau yang versi aslinya itu berkonflik dengan anaknya komisaris polisi. Nah, kalau yang versi Filipina, si bapak ini berkonflik dengan menteri. 1, 2, 3. Oke, untuk yang terakhir gue akan bahas film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia. Film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Di sini akan bertaburan berbagai bintang-bintang besar. Contohnya pemeran utamanya Vino G. Bastian, kemudian juga ada Om Indro Warkop, ada Denny Sumargo, terus ada Tora Sudiro dan lain-lain. Bintang-bintang besar lainnya akan turut ambil bagian dalam film ini. Kayaknya keren nih kalau misalnya udah dilihat-lihat dari nama-nama pemerannya itu nama-nama besar semua. Kayaknya prediksi gue mudah-mudahan film ini bisa meledak gitu kan. Karena film versi aslinya itu emang touching banget sih, keren parah. Mudah-mudahan Indonesia juga nggak kalah suksesnya dengan film terdahulunya atau versi aslinya. Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia itu agak berbeda. Nah, berbedanya apa? Yang pertama, profesi ayahnya. Kalau profesi di film asli itu sebagai juru parkir, kalau versi Indonesia ini sebagai tukang balon. Jadi Vino G. Bastian berperan sebagai tukang balon. Kemudian iklimnya juga itu akan berbeda. Kalau misalnya versi aslinya itu terpeleset sama salju, tapi kalau di Indonesia nggak mungkin terpeleset salju. Tapi kalau terpeleset kulit pisang Ambon kan nggak lucu. Jadinya malah kocak ya nggak sih? Nah, mungkin nanti akan dibedakan menurut iklim, terus menurut profesi ayahnya. Kemudian perbedaan lainnya adalah mengenai hukumnya. Hukumnya tidak menganut hukum Indonesia. Karena ya walaupun kita negaranya demokratis, kata sutradaranya, tetapi beliau tidak akan mentah-mentah menerapkan hukum Indonesia ke dalam film ini gitu. Jadinya film ini disetting sedemikian rupa, penjaranya pun penjara fiktif, katanya seperti itu, cuman tidak mengurangi esensi dari film tersebut. Ya, gue ngebayanginnya sih kayaknya udah keren banget ya. Mudah-mudahan itu tadi bisa sesukses film versi aslinya dan mendapatkan tempat yang tersendiri di hati para movie lovers seperti saya. Oke, kalau bisa gue tarik benang merahnya dan gue ambil kesimpulannya bahwa di semua film ini adalah film yang berkisah tentang drama keluarga. Terus pesan-pesan moral yang bisa diambil dari semua film dari berbagai versi negara ini adalah bahwa kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya itu tak terbatas.
Pun sebaliknya, besarnya cinta seorang anak terhadap ayahnya itu tulus sekali. Oke, kayaknya sampai di sini aja gue ngebahas film Miracle in Cell number 7 versi dari berbagai negara. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru mengenai film-film yang keren. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.